Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di materi yang kemarin ya, yaitu analisis data. Aku share screen dulu. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi kalau minggu lalu tuh kalian belajar tentang bagaimana data itu ternyata ada banyak sekali di sekitar kita. Kemudian data itu ketika berada di tangan yang tepat, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang kemudian bermanfaat buat kita, jadi kebijakan-kebijakan atau mungkin jadi keputusan-keputusan yang dibuat dengan tepat dengan data yang tepat gitu ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kalian mencoba gitu ya, bagaimana sih teknik analisis data yang eh, luar biasa hebatnya sebagaimana yang kemarin kita lihat gitu ya di video Big Data, maka kita coba dulu untuk membuat bagaimana sih mengumpulkan data dengan cara yang sederhana. Kemudian bagaimana sih kemudian kita itu menghasilkan sebuah informasi dari data yang kita kumpulkan. Oke, jadi target materi minggu ini adalah yang ini, definisi data. Kalian paham definisi data, informasi, dan analisis data. Kemudian yang kedua, kalian juga paham ada klasifikasi data. Klasifikasi data itu adalah proses pengelompokan data ya menurut bagaimana cara kita memperoleh data, dan yang kedua berdasarkan jenis data. Sebenarnya klasifikasi data ada banyak, tapi kita ambil dua ini aja. Kemudian yang selanjutnya, kalian paham tahapan-tahapan analisis data. Ini juga sebenarnya ada banyak, kita ambil salah satu teknik analisis data yang sebagaimana kalian lihat di sini, punya tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Oke, kita lanjut. Jadi kalau misalnya definisi data, itu sudah kita pelajari di pekan sebelumnya ya. Informasi juga demikian, sudah dipelajari pekan sebelumnya. Jadi kalau data itu adalah segala hal yang sebenarnya ada di sekitar kita, yang itu bisa jadi data yang dapat diolah menjadi informasi. Jadi ini data yang diolah menjadi informasi. Biasanya data dalam bentuk yang tidak semua orang bisa baca, tapi kalau informasi dalam bentuk yang bisa dibaca oleh orang yang jadi target informasi ini gitu. Oke. Nah, sedangkan prosesnya mengubah data dari informasi ini tadi, salah satunya adalah dengan analisis data. Nah, definisi dari analisis data, Ibu ambil salah satu saja, yaitu adalah sebuah upaya atau cara untuk mengolah data tadi menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia di dunia. Gitu ya. Oke. Nah, saya nggak panjang untuk menjelaskan yang ini, karena kan minggu lalu itu secara konsepnya itu saya rasa sudah kalian dapatkan. Selanjutnya data itu ternyata bisa diklasifikasi. Jadi data yang banyak itu tadi itu bisa diklasifikasikan, gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan banyak hal, gitu ya. Bisa dikelompokkan berdasarkan banyak hal, seperti sumber datanya, ya. Apakah itu data internal atau eksternal? Internal itu contohnya data kita sendiri, eksternal itu data dari orang lain, atau misalnya kalau kita di sebuah perusahaan, internal itu adalah data dari perusahaan itu sendiri, eksternal itu data dari luar perusahaan. Oke, kemudian cara memperolehnya. Nah, ini yang akan kita bahas nanti, jadi nggak usah saya jelaskan. Dan sifat data. Ada lagi banyak lagi, tapi kita akan pelajari dua saja. Oke, dari cara memperoleh data, itu ada dua. Pertama, data primer. Ya, kalau di sini kan bahasa Inggris ya, primary information. Dan yang kedua data sekunder, secondary data. Gitu ya. Bahasa gampangnya, data primer itu adalah data yang kita dapatkan dari orangnya langsung, dari objek penelitian yang memang datanya kita butuhkan. Contohnya kayak misalnya data siswa, saya bertanya langsung pada siswanya. Kalau secondary, maka data siswa tapi bertanyanya kepada sekolah tempat kalian dulu, waktu pada saat SMP gitu ya, atau bertanya kepada orang tua kalian. Nah, itu dapatnya secondary data, second data yang sifatnya sekunder gitu ya. Sedangkan kalau data primer yang kita dapatkan secara langsung. Oke. Gitu ya. Dan hampir sebagian besar data itu diperoleh adalah data primer. Namun ada kalanya kita tidak mendapatkan data primer, tapi kita dapat data sekunder. Contohnya dapat dari artikel, seperti kemarin kita nggak dengar langsung
apa bagaimana pesawat Sriwijaya Air itu jatuh gitu kan, tapi kita dapatnya itu dari berita, kita lihat di berita gitu. Beda dengan wartawan yang menuliskan berita ini, dia dapatkan datanya langsung dari misalnya dari sumber informasi yang jadi saksi atau keluarga korban kayak gitu ya. Oke, jadi perbedaannya itu mudah-mudahan kalian pahami. Nanti kita akan langsung praktekkan supaya kalian bisa membedakan antara keduanya ini. Nah, kalau di sini digambarkan contohnya kalau untuk mendapatkan data-data primer itu dengan kuesioner, ya kan? Kuesioner tapi langsung diserahkan kepada orang yang jadi objek penelitian kita gitu. Jadi kalau yang mau diteliti itu adalah misalnya siswa SMA 5 yang perempuan, udah langsung dikasihkannya kepada nama-nama siswa SMA 5 tadi gitu. Langsung diserahkan langsung kepada orangnya, linknya langsung dikasihkan. Atau yang kedua, observasi. Contohnya, observasi dari data primer itu adalah kalian langsung ada di sebuah lokasi. Yang di situ kalian cari tahu. Misalnya kalian mau tahu tentang Taman SMA 5, maka kalian langsung pergi ke Taman SMA 5 untuk melihat secara langsung. Itu contohnya gitu ya. Kemudian, fokus group. Ada consumer trials. Ini untuk biasanya sebuah produsen produk ya, atau berbagai macam tes gitu ya. Oke. Ya, biasanya sih yang paling sering wawancara. Wawancara juga ada ya. Wawancara itu kita secara langsung mewawancara objek penelitian kita. Oke, selanjutnya data sekunder. Data sekunder, nah ini dapat dari artikel ya, nggak kita dapatkan secara langsung dari sumber, tapi kita dapatkan dari buku, dari penelitian sebelumnya, dari majalah, koran, dari internet, atau dari tayangan-tayangan televisi atau di mana di internet gitu ya. Jadi nggak secara langsung. Jadi misalnya kita tahu tentang artis, tapi nggak secara langsung kita bertanya kepada artisnya, kita dapatnya dari vlognya, kita dapatnya dari liputan tentang dia, maka itu adalah data sekunder. Oke, sudah jelas ya mudah-mudahan data primer dan data sekunder ya. Lanjut, kita bahas sifat data selanjutnya. Nah, data ini ternyata punya sifat data. Yang pertama bersifat kualitatif, yang kedua bersifat kuantitatif. Oke, kalau dari bahasanya aja ya, satu mengutamakan kualitasnya, satu mengutamakan kuantitas. Tahu ya bedanya ya, kalau mungkin secara gampangnya ya, ini kalau kuantitas ya. Kalau kuantitas itu biasanya dalam bentuk sesuatu yang bisa diukur jumlahnya, banyaknya. Contohnya, berapa banyak anak SMA 5 itu yang punya akun TikTok. Nah, itu kan bisa tuh disebarkan kuesioner. Apakah kamu punya akun TikTok? Ya, tidak. Nanti ketika disebarkan kepada 1.000 orang anak SMA 5, mereka akan menjawab antara ya dan tidak. Kemudian dari situ akhirnya dapat data, berapa persen yang punya, berapa persen yang enggak. Gitu ya, itu data kuantitatif. Nah, di sini ya, data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Contohnya adalah jumlah pengguna media sosial, kemudian data jumlah, apalagi nih, ketutupan di sini, jumlah siswa di sekolah menengah pertama dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang bersifat jumlah ya itu masuk data kuantitatif. Jadi kalau kita mau mengumpulkan data yang bisa terukur, misalnya yang suka musik jumlahnya segini, yang suka ini jumlah, yang suka olahraga jumlahnya segini, maka kita pakai pertanyaan yang nanti akan menghasilkan jawaban berupa data kuantitatif gitu. Ya, itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita set gitu jawabannya. Misalnya dia nggak bisa memilih di antara yang lain, dia memilih di antara yang sudah kita pilih. Kenapa? Jadinya nanti mereka akan memilih di antara serangkaian jawaban yang sudah kita siapkan, dan dari situ nanti akan terukur siapa yang memilih jawaban A, jawaban B, jawaban C, jawaban D, misalnya gitu ya. Oke, selanjutnya untuk data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata yang mengandung sebuah makna. Misal, tanggapan masyarakat terhadap penggunaan plastik, tanggapan para ahli terhadap sebuah penyakit, gitu ya, dan sebagainya. Contohnya nih ya, kalau misalnya kalian bikin pertanyaan yang nanti akan menghasilkan data kualitatif, itu misalnya gini, bagaimana pendapatmu tentang fasilitas di
SMA Negeri 5. Nah, itu dia nanti akan memberikan jawaban yang kemudian bisa kualitatif, bisa kuantitatif sebenarnya. Nah, contohnya yang kualitatif itu ketika kalian memberikan kolom jawaban. Nah, akhirnya mereka akan menuliskan jawaban itu sepanjang mungkin gitu kan ya, berdasarkan pandangannya mereka. Tapi ketika kalian siapkan jawabannya itu misalnya baik, sedang, cukup, kurang. Nah, nanti dia akan jadi jawaban kuantitatif. Karena nanti akan terukur berapa banyak yang jawab baik, berapa banyak yang jawab kurang. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya. Kualitatif dan kuantitatif ini nanti akan mempengaruhi bagaimana kita membuat atau menyajikan data. Ya, yang paling sulit adalah menyajikan data kualitatif, gitu ya. Kenapa kok sulit? Karena kita membutuhkan sebuah kemampuan untuk membaca data yang sifatnya ini sangat objektif banget, gitu ya. Sangat subjektif. Jadi setiap orang itu punya pandangan yang berbeda-beda gitu berdasarkan pengalamannya, pemahamannya. Oke, jadi yang paling mudah itu sebenarnya ketika kita mau mengukur sebuah objek gitu ya, mau meneliti sebuah objek, memang yang paling mudah adalah kuantitatif. Tetapi kuantitatif ini datanya itu karena tidak begitu personal, jadi dia itu tidak akan menggambarkan data itu secara lengkap. Dia hanya menggambarkan data itu secara umum. Gitu. Jadi kalau kita butuh informasi yang sifatnya itu khusus, personal, dan kemudian apa ya istilahnya benar-benar dalam menggali sesuatu itu kualitatif. Tapi kalau seandainya kita butuh data yang mudah disajikan, terukur gitu kan ya, dan juga sifatnya yang nggak butuh datanya tuh nggak butuh data yang terlalu dalam, maka kita pilih kuantitatif gitu ya. Lanjut. Nah ini dibandingkan berdasarkan dalam sebuah diagram ya. Jadi data disajikan dalam bentuk angka dan tabel. Data berbentuk cerita. Ini tadi ya kualitatif. Kalau tadi kan kualitatifnya saya di sebelah kiri, yang kuantitatif sebelah kanan ya. Nah ini kalian fokus di atasnya, nah ini kuantitatif. Analisa data dilakukan di akhir. Nah, kalau yang kualitatif tidak. Analisa data dilakukan sejak awal, karena begitu kita dapat satu objek penelitian, kita sudah menyimpulkan satu, nggak bisa langsung nanti di akhir, gitu ya. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket. Nah, mudah, pakai angket aja. Kalau kualitatif, instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Jadi si peneliti ini harus tahu apalagi yang harus dia lakukan ketika dia mendapati sebuah kondisi, misalnya ternyata jawaban dari objek A ini mengarahkan dia pada sesuatu hal yang belum pernah dia pikirkan sebelumnya. Akhirnya, kalau gitu ini ternyata ada sebuah tempat rahasia misalnya gitu ya. Jadi akhirnya dia pergi ke sana untuk observasi langsung gitu. Jadi tidak terduga gitu kalau yang kualitatif. Kesimpulannya dibangun oleh peneliti, kalau yang ini kesimpulannya dibuat berdasarkan interpretasi data. Oke, nanti kita ketika praktek kalian akan baru tahu apa sih maksudnya dengan kesimpulannya dibangun berdasarkan. Kalau yang ini kan hasil perhitungan ya. Kalau yang ini interpretasi data. Oke. Selanjutnya, itu tadi adalah data-data yang akan terkumpul ya, berbagai macam klasifikasi. Sekarang yang terpenting adalah tahapannya, gitu ya. Tahapan analisis data. Jadi untuk menganalisa sebuah data sampai akhirnya jadi sebuah kesimpulan yang kemudian kesimpulan ini bisa dipakai oleh masyarakat atau siapapun yang membutuhkan kesimpulannya ini, maka ternyata dia butuh langkah-langkah, dan langkah-langkahnya ini banyak teori gitu ya. Ada banyak teori yang kemudian menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk analisis data, dan saya ambil salah satunya saja. Yang saya ambil adalah yang ini, yang model interaktif. Jadi di awal ada tahapan pengumpulan data. Setelah data terkumpul, selanjutnya ada reduksi data. Tahap keduanya adalah reduksi data. Bisa jadi reduksi data ini adalah opsional, tetapi pada umumnya ada tahapan ini. Baru yang ketiga adalah tahap penyajian data. Dan yang terakhir adalah tahap verifikasi atau kesimpulan. Nah, kalau dilihat dari timelinenya, ini dimulai dari data dan berakhir dengan sebuah informasi, yaitu ini dari hasil kesimpulan. Oke, lanjut.
kita bahas satu persatu. Yang pertama tahapan yang ini ya, tahapan 1, tahapan pengumpulan data. Nah, tadi kita itu ada data primer dan ada data sekunder ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah pengumpulan data primer. Kenapa kok data primer? Untuk pengumpulan data sekunder nanti bisa jadi kalian kalau kalian tertarik dengan pembahasan ini, kalian nanti bisa pelajari di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tapi kalau untuk sekarang, dengan waktu yang terbatas, kita ambil satu saja, kita akan ambil yang data primer. Artinya kalian harus bertemu langsung dengan objek penelitian kalian. Artinya penelitian kalian harus berkaitan dengan teman-teman kalian Kak, atau siapapun yang ada di sekitar kalian atau dalam circle-nya kalian ya, yang bisa kalian jangkau. Oke. Nah, yang kedua, untuk data primer ini bisa bentuknya kualitatif, bisa bentuknya kuantitatif ya. Tadi kan sudah dibahas ya. Untuk data yang sifatnya kualitatif, ini juga tadi sudah sempat saya bahas, ada bisa dalam bentuk interview, kalian bertanya langsung kepada objek penelitian kalian, misalnya objek penelitian kalian itu adalah teman kalian, teman satu kelas, atau objek penelitian kalian adalah teman tapi yang OSIS, atau objek penelitian kalian itu adalah teman yang dulu satu SMP, kayak gitu kan, bisa banyak ya objek penelitian. Oke, itu bisa dengan cara interview, wawancara langsung. Ketika kalian wawancara, teman kalian akan menjawab pertanyaan kalian tuh dengan hal-hal, dengan jawaban yang bisa jadi nggak terduga gitu ya. Nah, itu kalian harus simpulkan nanti hasil wawancara kalian terhadap teman kalian itu dengan kesimpulan berdasarkan pemahaman kalian. Oke, selanjutnya bisa juga dengan survei. Surveinya itu bentuknya seperti misalnya mengirimkan kuesioner ya ke beberapa sampel gitu ya. Biasanya tuh ada standarnya. Misalnya dalam populasi 200 orang, minimal kalian tuh harus ambil sampel 20 orang gitu ya, berapa persennya. Itu seperti itu. Itu idealnya begitu, tapi ini kita tidak praktekkan seperti itu nanti ya. Nah, survei ketika kalian buat kuesioner untuk data kualitatif, maka sebagian besar pertanyaannya adalah pertanyaan dengan jawaban panjang. Jadi misalnya isian gitu ya. Apa cita-cita kalian? Nah, baru nggak dikasih pilihan. Dia bebas untuk menuliskan apapun di situ. Baru kemudian bagaimana gaya belajar kalian. Nah, itu nanti dia akan menceritakannya dalam bentuk yang apa istilahnya deskriptif ya, deskriptif. Dia menjelaskannya secara deskriptif. Gitu juga bisa juga dalam bentuk grup diskusi. Jadi kalian ngumpulin objek-objek penelitian kalian, kemudian diskusi di dalamnya, hasil diskusinya itu kalian rangkum. Atau bisa juga dengan observasi, kalian mengamati secara langsung kebiasaan-kebiasaan teman kalian misalnya ketika kalian sedang belajar bareng. Atau kadang juga peneliti itu melakukan observasi itu dengan mengunjungi langsung tempat objek penelitiannya, melihat secara langsung apa yang dia lakukan, kayak gitu kan ada juga ya. Oke, nah selanjutnya pengumpulan data kuantitatif. Pengumpulan data kuantitatif bisa juga dengan wawancara, tapi wawancaranya ini dengan jawaban yang sudah disiapkan, gitu. Pilihan jawaban yang sudah disiapkan. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya misalnya kalian punya target penelitian ini mau menghasilkan sebuah kesimpulan tentang minat remaja gitu ya, maka kalian sudah langsung cari tahu dulu, harus ada apa ya istilahnya, observasi terlebih dahulu, baik itu observasi yang sifatnya itu kepada artikel atau ke buku atau apapun yang akan menggambarkan, oh misalnya minat siswa, minat remaja itu di bidang ini. Seperti ketika saya buat kemarin pertanyaan sebelumnya di minggu lalu, itu saya pilihkan yang minat yang kemungkinan remaja itu akan pilih gitu ya. Saya nggak menuliskan di situ yang kemungkinan orang dewasa akan pilih karena pasti juga akan beda gitu. Nah, pertanyaannya itu sudah diarahkan. Jadi sudah dalam pertanyaan yang sifatnya pilihan ganda atau pertanyaan yang sifatnya skala atau pertanyaan yang sifatnya checklist, memilih lebih dari satu kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua ini ya bisa dengan kuesioner sama, menyebarkan kuesioner. Kalau yang tadi kan wawancara secara langsung dengan jawaban yang sudah disiapkan. Kalau yang ini kuesioner udah pasti jawabannya sudah disiapkan juga. Hindari pertanyaan yang isian atau
pandangan yang deskriptif gitu. Itu dihindari untuk data kuantitatif. Kemudian bisa juga dengan observasi langsung, tetapi observasi langsung itu harus sudah punya instrumen penilaian yang juga sudah ditetapkan. Jadi misalnya ketika observasi langsung di situ sudah ada apakah siswa ini bisa membagi waktunya. Di situ sudah ada jawabannya, bisa, kurang bisa, tidak bisa gitu. Jadi ketika kalian pun mengobservasi secara langsung, kalian tinggal checklist aja dari jawaban yang sudah tersedia. Atau dokumen review ini juga harus sudah ada instrumennya. Nah, baru kemudian probability sampling, ini juga ada instrumen yang disiapkan, yang di situ sudah tersedia pilihan-pilihan jawaban. Nah, itu kata kuncinya dari data kuantitatif itu biasanya seperti itu. Oke, lanjut. Ini tadi pengumpulan data ya. Pengumpulan data kualitatif ternyata lebih mudah karena kalian menyiapkan pertanyaannya itu bisa spontan. Tapi kalau untuk data kuantitatif, pertanyaan dan jawabannya ini harus dipikirkan matang-matang agar kemudian objek penelitian itu benar-benar akan terbaca apa ya, dari hal-hal apa yang tadi mau diteliti gitu. Oke, selanjutnya reduksi data. Tahapan yang kedua setelah pengumpulan data adalah reduksi data. Apa sih tahapan reduksi data? Tahapan reduksi data ini adalah tahapan ketika kita memilih data yang masuk. Contohnya, kalau dia bentuknya tuh kayak nyebar kuesioner ya, nyebar kuesioner online atau kuesioner dalam bentuk kertas gitu ya. Nanti kan di situ kecek ya, oh ada yang menuliskan nama, ada yang enggak. Nah, terus ada yang menjawab pertanyaannya cuma separuh, ada yang menjawab semuanya. Nah, di situ kita memilih, oke, kita pilih yang menjawab semua pertanyaan. Yang nggak menjawab semua pertanyaan kita sisihkan, gitu ya. Atau ada lagi yang dia itu menjawab sampai 2 kali dengan nama yang sama, alamat yang sama, berarti kan orangnya sama, tapi dia ngisi kuesionernya sampai lebih dari 1. Nah, padahal kita butuh 1 kali saja jawaban, maka yang satunya ini dibuang gitu ya. Nah, itu proses reduksi data. Contohnya kayak gini ya. Ini duplikasi-duplikasinya ini dihilangkan sampai tinggal data-data yang memang dibutuhkan. Ini dari data, kemudian mengurangi yang data-data duplikasi, kemudian di sini kalau bisa data itu dikompres. Ya, tapi kita nanti paling yang ini aja nah tahapannya. Baru kemudian ada lagi nitin provisioning. Nah, ini Ibu kurang begitu paham, tetapi karena ini bukan hal yang dibutuhkan kalian saat ini, jadi ini Ibu skip ya. Oke, selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Gitu ya. Jadi, penyajian data ini biasanya adalah laporan hasil, gitu ya. Setelah kalian sebarkan ini kepada sampling ya, kepada objek penelitian, tapi hanya sampling kan, hanya sampelnya aja. Kalian nggak nyebarkan ke seluruh anak SMA 5 misalnya hanya ke beberapa kelas atau hanya ke beberapa siswa yang bisa jadi representasi perwakilan anak SMA 5. Nah, kemudian setelah itu data itu disebar, responnya sudah kita dapatkan, baru kemudian dibuat hasilnya, disajikan hasilnya dalam bentuk visual. Ya, dalam bentuk visual yang kemudian nanti bisa terbaca, bisa lebih mudah untuk dibaca dan dianalisis gitu. Oke, seperti itu ya penyajian data. Nanti ini kita langsung akan praktekkan. Selanjutnya yang terakhir adalah verifikasi data. Verifikasi data adalah metode akhir yang digunakan untuk meyakinkan bahwa data yang telah dikumpulkan tidak cacat dan akurat. Nah, biasanya verifikasi data nanti akan bisa kita lakukan setelah semua respon itu masuk. Nah, semua respon itu masuk. Misalnya kalian sebarkan kuesioner itu ke 100 orang. Nanti kan masuk tuh datanya. Baru nanti kan terbaca bagaimana mereka kemudian membuat jawaban apakah sesuai dengan yang kalian inginkan atau tidak. Contohnya kayak waktu Ibu bikin angket ini ya, di awal semester 1 itu ya, Ibu bikin angket yang kemudian kalian menjawab. Di situ ada hal yang kemudian Ibu merasa kayaknya pertanyaan ini tuh nggak efektif, harusnya diganti dengan pertanyaan lain yang lebih Ibu butuhkan untuk membuat sebuah kesimpulan. Nah, itu biasanya nanti di akhir. Oke. Baru kemudian setelah verifikasi data, akhirnya kita mengetahui bahwasannya
dari penelitian yang telah dilakukan, maka data yang didapatkan itu misalnya sudah 80% sesuai dengan keinginan kita, target kita. Nah, berarti bisa jadi kalau suatu saat akan bikin penelitian yang sama, nah ini diperbaiki lagi sampai akhirnya nanti bisa 100% sesuai dengan harapan kita. Data yang masuk itu sesuai dengan harapan kita, seperti itu. Fungsi dari verifikasi data adalah untuk itu tadi. Walaupun demikian, walaupun misalnya sudah diverifikasi tapi kemudian nggak ada penelitian lanjutan, tapi ini sudah bisa membuat sebuah kesimpulan gitu ya. Sudah bisa kemudian kita membuat sebuah kesimpulan dengan data yang sudah ada, walaupun ternyata data tersebut belum seakurat sebagaimana yang kita inginkan, tapi itu sudah bisa ada kesimpulan yang kita dapatkan di situ. Oke, seperti itu. Materinya sudah selesai. Nah, sekarang kalau ada yang belum kalian pahami dengan materi yang tadi, kalian boleh diskusikan di grup ya atau japri. Selanjutnya, Ibu akan masuk ke ini ya, ke tugas yang nantinya kalian akan lebih mudah lagi untuk memahami apa yang tadi Ibu jelaskan. Oke. Sini ya. Tugas analisis data 2, tugasnya masih tugas individu. Jadi yang akan kalian lakukan adalah melakukan analisis data sederhana, meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, sampai dengan verifikasi data. Dengan petunjuk kerjanya tuh begini. Pertama, kalian pahami dulu standarisasinya bahwa kita akan sepakati semua siswa yang mengerjakan tugas analisis data 2 ini mengambil objek penelitian siswa SMA Negeri 5. Ya, jadi nanti kuesionernya itu kalian sebarkan ke siswa SMA Negeri 5. Kemudian, data yang dikumpulkan adalah data primer, artinya kalian mencari data yang berkaitan dengan siswa SMA Negeri 5 gitu ya, bukan tentang orang tuanya mereka, bukan tentang tetangganya mereka gitu ya, tapi tentang mereka gitu ya. Baru kemudian data yang akan dikumpulkan adalah data kuantitatif. Jadi kita siapkan pilihan jawaban sehingga nanti yang didapatkan adalah data kuantitatif. Nah, kita pakainya Google Form dan Form App ya. Kalau kalian pakai PC, kalian bisa pakai Google Form. Kalau kalian pakai smartphone, kalian pakai Form App. Oke, selanjutnya tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua, proses analisis datanya seperti apa. Jadi yang pertama kalian rancang dulu pertanyaan kuesionernya. Walaupun objek penelitiannya sama-sama siswa SMA Negeri 5, tapi kalian kan bisa mendapatkan informasi apapun ya. Nah, kalian rancang dulu. Boleh kalian tuh misalnya ingin mengetahui tentang tentang pendapatnya mereka mengenai pelajaran kah, atau mengenai belajar secara daring kah, atau mengenai kegiatan ekskul, atau mengenai fasilitas yang ada di SMA Negeri 5, atau mengenai hal apapun, hobinya mereka gitu kah, atau mungkin apa yang akan mereka rencanakan untuk masa depan mereka, boleh ya, atau ketertarikan mereka terhadap makanan atau apapun, boleh, silahkan. Yang pasti perhatikan hal berikut, karena data yang dibutuhkan adalah data primer, maka pertanyaannya berhubungan dengan yang akan menjawab pertanyaan. Artinya pertanyaannya itu berisi kata ganti orang kedua. Apakah kamu, apakah Anda, apakah Anda, apakah Anda. Yang manakah yang Anda sukai, bagaimana pendapat Anda, pokoknya Anda gitu ya. Kemudian yang kedua, karena data yang dibutuhkan adalah data kuantitatif, maka hindari pertanyaan isian. Gunakan pilihan ganda, kecuali nama dan identitas unik ya. Apa contohnya kayak alamat. Alamat itu kan beda-beda ya, nggak mungkin kalian bikin pilihan jawaban alamat, kecuali setelah misalnya ini alamat lengkapnya mereka, baru di bawahnya kalian kasih kelurahan. Walaupun mereka sama-sama Balikpapan Selatan, misalnya kalian pengen tahu, pembagiannya berdasarkan kelurahan. Boleh ya, kelurahan Sepinggan Baru, Sepinggan. Nah, itu boleh kalian pakai pilihan ganda. Tapi untuk alamatnya pakai isian. Nah, sisanya pakai pilihan ganda, checklist ini ya, checklist. Polling dan semisalnya.
gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, pilih pertanyaan yang mengarah pada informasi apa yang kalian dapat, yang ingin kalian dapatkan. Jadi kalau kalian pengen tadi dapatkan tentang rencana masa depan mereka, ya pertanyaannya arahnya ke sana. Kalau tentang hobinya mereka, pertanyaannya arahnya ke sana. Berapa minimal pertanyaannya? Minimal pertanyaannya 6 ya. Ya, minimal 6 pertanyaan. Oke. Kemudian setelah kalian rancang pertanyaannya, ubah pertanyaan yang ada di poin 1 ini menjadi form kuesioner online. Jadi nanti kalian tinggal bagikan linknya ke teman kalian. Oke, kemudian selanjutnya sebarkan ke 10 orang anak SMA 5. Setelah disebar, pastikan benar-benar sudah 10 orang, baru kalian cek respon. Ya, jadi misalnya kayak gini nih, ini kan saya sebar, ini belum saya sebar. Cuma nanti ketika sudah ada 10, di sini nanti ada tulisannya 10. Kemudian kalian klik respon, maka di sini nanti akan menampilkan, nah, kayak gini ya. Nah, kalau jawabannya itu isian, kalian nanti akan bingung. Mereka akan menjawab lebih dari satu pilihan dan nggak akan nggak akan terbaca gitu. Berapa persentasenya? Nah, beda dengan yang ini. Kalau pertanyaannya pilihan ganda kan laki-laki perempuan, kalian bisa tahu, oh jumlah respondennya 80% laki-laki misalnya. Itu bisa kebaca. Oke, gitu ya. Nah, kayak alamat ini kan nggak bisa kebaca karena dia adalah pertanyaan kualitatif. Kalau untuk pertanyaan kuantitatif gini, bisa kebaca. Ada satu orang yang memilih musik, gitu kan ya, bisa kebaca. Oke, ini namanya penyajian data. Enak, sudah disajikan langsung datanya oleh aplikasi ini, sehingga nanti selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah simpan respon yang sudah secara otomatis ada dalam bentuk visual. Nah, ini disimpan. Gimana caranya? Di screenshot lah ya, screenshot. Oke, setelah itu buat kesimpulan dari hasil respon. Jadi dari hasil respon ini kalian simpulkan, ya, kalian simpulkan minimal separuh halaman lah hasil kesimpulannya kalian ya. Kemudian setelah itu upload di Google Classroom. Apa yang diupload? Yang pertama link form nomor 2. Kan kalian di nomor 2 ini kalian bikin form ya, form online. Nah, ini linknya kalian upload. Screenshotannya ini kalian upload, bisa dijadikan satu ya, screenshotannya. Baru kemudian kesimpulan. Nih, pandangan kalian ini tadi. Nomor 5. Oh iya, sebelumnya data siswa yang masuk ini itu kalian cek, misalnya ternyata respondennya lebih dari 10, ada 12, kalian cek dulu. Cara ceknya di sini ya. Cek. Baru kemudian di sini create new spreadsheet. Nah, oke, create. Nanti dia akan membuka spreadsheet yang isinya para responden. Nah, nanti dari situ kalian cek, oh ada yang 2, nama Nana ada 2, hapus. Itu namanya proses reduksi. Jadi pastikan sudah tidak ada data yang tidak sesuai. Misalnya ada juga yang jawab sudah sampai usia, dia jawab jenis kelamin dan seterusnya dia tidak jawab. Maka itu datanya itu juga dibuang. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti di sini akan menghasilkan summary-nya ini benar-benar data yang akurat gitu ya. Oke, itu aja tugasnya. Mudah-mudahan kalian pahami dan kalau ada kesulitan nanti bisa didiskusikan di grup atau via chat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.